Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan nama saya Rika Aryanita. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, pemahaman tentang merdeka belajar. Topik yang pertama yaitu mengenai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Selanjutnya, dalam topik pertama ini terdapat 5 modul. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul yang pertama, kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Untuk itu, marilah kita lihat apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa manusia merdeka itu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Sebagai guru, sudah seharusnya kita mengenali dan memahami karakteristik yang ada pada diri kita, supaya kita mengetahui kelemahan serta kelebihan yang kita miliki. Setelah itu, baru kita mencoba untuk mengenali dan memahami karakteristik peserta didik di kelas. Karena dengan begitu, ketika kita mengajar, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan supaya materi dan media pembelajaran yang kita gunakan tepat sasaran dan bermutu. Pada dasarnya, peran guru sangatlah penting, karena secara tidak langsung, ketika guru sedang mengajar di kelas, itu artinya guru sedang membentuk penerus bangsa dengan keahliannya masing-masing. Namun demikian, guru juga harus terus belajar demi pembelajaran yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, sebagai guru harus terus belajar supaya dapat memberikan pengajaran dengan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Dalam modul ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Di modul ketiga ini mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul ini terdapat 2 bagian, yaitu kodrat murid yang terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kemudian bagian yang kedua adalah mengenai asas trikon. Dengan asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Bapak dan Ibu hebat, kita memasuki modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa atau kognitif dan afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Jadi, kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya.
Baiklah, kita sudah masuk di modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul ini terdapat dua bagian, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia, serta menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Pada bagian yang pertama, pendidik harus memberi pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Lalu, apakah fungsi dari pendidikan? Fungsi dari pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zaman. Kemudian, menciptakan lingkungan yang terbaik bagi murid, yaitu membimbing murid untuk memperbaiki bangsa. Yaitu, tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan dirinya sendiri atau individualistik, tetapi harus berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana ia berada. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.